Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama kami ucapkan alhamdulillah Rabbil alamin kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya kami mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya kami mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena rahmat Allah lah pada malam ini kita bisa melaksanakan pengajian unsur dari taubat nasuha. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan keridhaan kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, masalah doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan dalam beberapa hadisnya. Satu, ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Dua, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Tiga, ad-du'a'u miftahur rahmat. Doa itu kunci membuka gedung rahmat. Empat, ad-du'a'u nurus samawati wal ard. Doa itu cahaya langit dan bumi. Lima, ad-du'a'u yaruddul bala. Doa itu menolak segala bahaya. Enam, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Tujuh, ad-du'a'u jundun min ajnadillah. Doa itu tentara, sebagian dari tentaranya Allah. Dan masih banyak. Untuk itu doa itu mohon kepada Allah. Dan yang mohon itu harus menginsafi. Kita
itu tidak akan mampu untuk sesuatu yang akan datang. Apa yang akan datang? Untuk itu kita mohon kepada Allah. Pada tahun hijrah ini, pergantian tahun hijrah sekarang ini jatuh pada hari Ahad Wage. Menurut Nur Firosah, di dalam tahun ini panas maknawi. Persoalan sedikit saja bisa menimbulkan panas, gesraan, tukaran, mungkin sampai pembunuhan. Baik pun perorangan maupun daerah, apalagi antar negara. Ini memang sudah dibawa oleh tabiat tahun ini. Ibarat bintang matahari panas. Matahari itu panas. Dalam Al-Quran, sinar matahari itu disebut dia. Kalau sinar bulan disebut nurun. Wasyamsya diya'an wal qamara nurun. Dalam surat Yunus. Wasyamsya diya'an, matahari cemerlang. Wal qamara nurun, bulan itu bercahaya. Jadi sinar matahari itu disebut diyaun. Dia itu cahaya yang mengandung terang benderang, mengandung panas, mengandung berat, dan sumber langsung dari sumber cahaya itu diyaun. Panasnya nyingkap kegelapan yang meliputi separuh bumi. Panasnya bisa menimbulkan uap, beratnya bisa menimbulkan angin. Itu dia. Untung di sini tidak panas terus-menerus. Bagaimana kalau panas tanpa malam? Habislah seluruh manusia, sudah terbakar. Bagaimana kalau malam tanpa siang? Dingin terus, habislah semua jadi es, beku. Oleh kena pergantian, panas ganti dingin, dingin ganti panas, terang ganti gelap, gelap ganti terang. Akhirnya anget-anget kuku kita kerasan dunia. Nah, ini supaya kita tidak terlalu panas, ikut-ikut mendinginkan keadaan, mohon kepada Allah supaya kita selamat. Karena tahun ini sedikit saja bisa terbakar. Kadang-kadang hanya uang 1.000 rupiah bisa bunuh pembunuhan. Harus diingat supaya dingin, negara dingin, ya, tenang, aman, tentram,
begitu pula perorangan ini mohon kepada Allah, dan permohonan ini harus dibaca di lampiran ini. Di tiap buku kan ada lampir. Ini dibaca waktu malam, waktu menjelang malam dibaca, pagi dibaca, akan pergi dibaca, akan tidur dibaca, akan mengerjakan sesuatu, apa akan menyangkul tanah, apa akan buka kedainya, dibaca supaya kita dingin, tidak terlalu panas terbakar. Apa yang akan terjadi wallahu alam kita tidak tahu. Pokoknya doalah. Bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ingatlah, yang dua ini doa selawat, tapi salimnya 2 kali. Pertama Allahumma sholli wa sallim, tapi yang terakhir wasallim, supaya kita selamat dingin. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fallahu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu supaya diamalkan. Mudah-mudahan
mau mengamalkan. Yang tidak mau ya silakan. Ini doa bukan khusus untuk kita, tapi untuk seluruh bangsa kita supaya diparingi dingin, gak terlalu terbakar. Sekarang ini kan banyak kesenggol titik murup, darahnya api, bulunya api, balungnya api, murup semua. Demo macam-macam, banyak urup-urupnya. Masalah pertama ini hubungan dengan tahun ini. Yang kedua masalah taubat. Masalah taubat. Ini bukan cuma ini pengajian menerangkan taubat nasuhah. Pengajian menerangkan taubat nasuhah dan mengajak sebagian bacaannya mohon ampun kepada Allah. Yang saya tulis di sini saya ambilkan dari sebuah kitab, namanya kitab Al-Azkiyah. Cuma yang ditulis dalam kitab Al-Dalud ditulis syair bahasa Arab, diambilkan dari sari-sari Al-Quran dan hadis Nabi. Bunyinya begini, saya baca dulu. Fataubu miftahun likul li ta'atin wa asasukul lil khairi wa asasukul lal khairi ma ashmala. Fataubu mif, kalau mif itu berhenti sebentar. Fataubu mif tahun likul li ta'atin, kata-kata kul berhenti sebentar. Wa asasukul lal khairi ma ashmala. Fataubu miftahul likul li ta'atin wa asasukul lal khairi ma ashmala. Fataubu miftahul likul li ta'atin wa asasukul lal khairi ma ashmala. Coba bisa dibaca. Bagaimana? Fataubu miftahul likul li ta'atin fataubu miftahul likul li ta'atin fataubu miftahul likul li ta'atin. Bait yang kedua, takwal ilahi madarukul lisa'adatin watiba'u ahwaro susyarri khabadila. Takwal ilahi madarukul lisa'adatin watiba'u ahwaro susyarri khabadila.
taqwal ilahi madarukul sa'adatin wa tiba'u'a wa ra'su syariha. Dibaca mulai fataubu. Fataubu miftahul likulli ta'atin. Takwal fataubu kurang kompak. Fataubu fataubu miftahul likulli ta'atin wa tasukul khairi asma taqwal ilahi madarukul lisadati wa tilahu'an wa ra'su syariha fataubu miftahul likulli ta'atin wa tasukul khairi asma taqwal ilahi madarukul lisadati wa tilahu'an wa ra'su syariha. Sumber pengambilan dua bait ini, satu dari ayat Al-Quran yang bunyinya at-taibunal abidunal hamidunas sa'ikhunar raki'unas sajidunal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Itu sumber yang menjadi fataubu miftahul likulli ta'atin. Adapun sumber takwal ilah dari hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaika kitab taqwallah fa innaha jima'u kulli khairin. Baca nanti di buku ini. Jadi taubat itu menjadi dasarnya segala taat. Asasukul di taatin. Hawa menjadi titik sentralnya kejahatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa sih artinya taubat itu? Taubat nasuha. Taubat nasuha itu
diterangkan di dalam Al-Quran surat Tahrim, di antaranya ayat nomor 8 surat Tahrim yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, hendaklah kamu tobat semuanya ilallah, kepada Allah, taubatan nasuka, tobat nasuka, tobat yang murni, tobat yang sungguh-sungguh, tobat yang ikhlas, yang bersih. Jadi nasuka murni, sungguh-sungguh, bersih. Ini perintah yang diperintah alladzina amanu. Semua orang yang amanu diperintah taubat kepada Allah. Nilai perintah ini wajib ain. Nilainya perintah wajib. Bagaimana kalau tidak mau tobat? Zalim. Dalam Al-Quran surat Hujurat, wa malam yatub fa ulaika humuz zalimun, barang siapa yang tidak mau tobat, mereka adalah orang yang zalim. Apa arti tobat? Tobat itu kan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia taubat itu kembali. Taubat kembali. Adanya kembali, pernah meninggalkan. Kembali kemana? Tubuh, artinya kembalilah kamu semuanya. Kembali kemana? Ilallahi, kepada Allah. Apa latar belakang kita diperintah kembali kepada Allah? Semuanya kita, kalau kita dengar ada orang meninggal dunia famili, apa jawaban kita? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna, sesungguhnya kami, lillahi, dari Allah. Kita ini semuanya rumah sapi dari Allah. Allah maha suci. Kita dari maha suci. Allah maha sayang. Allah maha kasih. Allah maha adil. Allah maha benar. Allah maha bijaksana. Allah maha dermawan. Jadi kita ini dari yang maha suci, maha adil, maha benar, maha dermawan. Itu asal kita. Oleh sebab kita dari yang maha mulia, di sini mesti ada sifat asli kemuliaan. Maka kalau dihinakan orang gak terima dalam hati, karena di sini ada sifat karomah. Kalau kita dizolimi orang, pasti dalam hati kita ini menolak. Sifat zalim, sifat aneh. Di sini karena kita asal dari yang maha adil. Jadi nolak kezaliman. Kita kalau dibohongi orang,
bagaimanapun orang ahli pembohong, kalau dibohongi orang loro atine. Bajingan itu kalau barangnya dibajing loro atine. Di sini karena ada sidik, karena ada kebenaran, nolak dibohongi. Karena di sini kita dari yang maha hak benar. Kalau kita itu misalnya dihinakan orang, mesti menolak. Ditakaburi, menolak, sama-sama dari zat yang maha besar, nolak. Sifat-sifat adil, sifat benar, sifat dermawan, karena kita dari yang maha asih. Semua sifat-sifat itu sifat asli manusia, itu jadi hak kita. Jadi kita itu hak fadol, hak karomat. Tapi si manusia itu kadang-kadang melawan fitrotnya sendiri, ninggalkan fitrot, tidak mau bizolimi, dia mengerjakan kezoliman ini, bertentangan dengan fitrot. Tidak mau dizalimi, ingin diadi sifat yang adil. Tapi kadang-kadang orang itu membuat kepada orang lain zalim. Itu pertentangan dengan sifat yang ada asli pada dirinya. Kadang-kadang dihinakan orang, memang sakit menolak. Karena di sini memang ada sifat karma. Tapi kadang menghinakan orang lain, meremehkan orang lain, macam-macam. Begitu pula di sini jadi menolak sifat bakhil. Coba kalau dibakhil sakit hati. Tapi kadang-kadang dia itu bakhil sendiri. Jadi ini sifat bakhil, sifat takabur, sifat kotor, pekerjaan kotor, ucapannya kotor, tindakannya, itu pertentangan dengan asli sifat manusia. Manusia dari yang maha suci sudah tentu dalam ingin bertindak kesucian. Oleh sebab itu menyalahi fitrotnya sendiri itu dosa. Kalau dosa bagaimana? Harus kembali kepada Allah, itu kembali kepada fitrotnya. Jadi tubuh ilallah, kembalilah kamu kepada. Maka ada dosa kepada Allah, dosa terhadap diri kita sendiri, dosa terhadap sesama manusia. Semua itu hakikatnya melanggar fitrotnya sendiri. Maka agama Islam itu agama yang menuntun fitrot manusia, fitratallahi allati fataron nasa alaiha. Dibujuki loro atine, bojo wong apa? Menganiaya, tidak mau dianiaya, tapi menganiaya orang. Bahkan ada satu orang menganiaya jutaan manusia, menganiaya ribuan manusia. Mana contohnya? Koruptor besar. Itu kan menganiaya, makan darahnya orang banyak. Serigala itu.
luarnya manusia, dalamnya sudah serigala. Hati-hati kalau mencari hakikat manusia memang sulit. Kalau dilihat manusia dari zahirnya angel, sulit. Sama-sama kulitnya sama, ono irung, ono kuping, ya kudu nganggo kubukan, nggo kupluk putih barang ya ireng. Tahu-tahu jadi ku setan, kan nggak tahu. Jadi setan itu musuh, wajib punya musuh. Sejelek-jelek manusia, manusia yang tidak punya musuh. Aneh. Nggak punya musuh kok jadi iya. Padahal punya musuh wajib, tapi musuh siapa? Setan. Musuh hawanya sendiri, wajib. Inna syaitona lakum aduun. Sesungguhnya setan itu lakum untuk kamu. Ada manfaatnya setan itu. Manfaatnya untuk musuh. Mubinun, yang jelas. Setan itu jelas, tidak samar. Lah kok tidak tahu karena dilihat dari kulitnya. Minal jinnati wanas, ada setan halus, ada setan kasar. Baik pun kasar maupun halus kan sama-sama setannya. Ibarat daun siri melumah mengkuripi dhewe putih lucu ginekit padha rasane, padha setane. Jadi ada setan yang berbentuk jin, ada setan yang berbentuk manusia. Semua setan mesti rojimun. Makanya kalau baca Al-Quran, a'udzubillahi minasy syaitonir rajim, mohon perlindungan kepada Allah jangan sampai kena tipu daya setan. Akan baca Al-Quran memang diperintah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim supaya tidak tertipu oleh setan. Bagaimana kalau waktu membaca di dalam hati itu ada ingin dipuja orang, ya kena tipu podo ae. Gitu. Jadi tipuan itu ingin dipuja orang, wah nanti dapat juara, bloke ya itu. Jadi kadang-kadang baca auzubillah itu sudah kena tipu, ya gimana? Hati-hati. Kadang-kadang kurang fasihatnya sampai ping pitu gak benar. A'udzubillah kurangnya ada. A'udzubillah. Hati-hati, itu memang halus. Kembali kepada fitrahnya, itu namanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, rujukan. Karena fitrahnya ini sudah dipegat, jadi rujukan. Kembali kepada posisi semula. Waktu manusia lahir, hadis menerangkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia lahir di atas fitrah. Waktu lahir itu suci, tidak ada dosa kepada Allah, tidak ada dosa kepada sama manusia, suci. Waktu lahir itu lama-lama berjalan digoda. Di sini ada hawa lawan, hawa. Apa kita mohon tidak ada godaan? Napa ya napa? Saya tidak pernah mohon tidak ada godaan, mohon mengatasi godaan.
godaan. Nah, karena godaan setan gak ono, iblis gak ono, tambah enak. Ada setan, ada iblis, makanya iblis tidak mati-mati sampai hari kiamat untuk menggoda manusia. Ada iblis, kita itu enak-enakan, gak gelem ibadah, tidak ada lagi tambah ngelebosi. Jadi kita tuh mohon kepada Allah bisa mengatasi macam-macam godaan. Jadi dosa kita ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua manusia di dunia ini diberi nikmat oleh Allah Ta'ala dua macam. Nikmat bersifat dohir, nikmat bersifat batin. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Baca surat Luqman. Nikmat dohir yang diberi kepada kita tak terbilang banyak, tidak bisa dibilang banyaknya. Nikmat batin yang diberi kepada kita pun tidak bisa dibilang. Diberi nikmat hidup, nikmat ilmu, iradat, rasa, akal, pikir. Ini nikmat batin yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Diberi nikmat dohir, ada otak, hati, tangan, lidah, sepeda, maupun alam semesta ini semuanya nikmat dari Allah yang diberikan kepada manusia. Tidak ada satu pun manusia yang tidak diberi nikmat oleh Allah. Tapi tidak semua manusia menerima nikmat. Ya, paham sampean? Semua manusia diberi nikmat, tidak ada satupun yang tidak diberi nikmat. Semua manusia, dan nikmat yang diberikan itu tak terbilang banyaknya, tapi tidak semua manusia menerima nikmat. Paham? Gak paham. Iki kepiye ya? Piye? Semua manusia diberi nikmat oleh Allah, tapi tidak semua manusia menerima nikmat. Sampai menerima? Mana tanda tangannya? Harus ada tanda terima. Semua manusia diberi nikmat, tapi tidak semua manusia menerima nikmat. Bagaimana bedanya manusia yang menerima nikmat dan manusia yang tidak menerima nikmat? Pada semuanya diberi, dikasih. Allah maha penyayang, maha pengasih. Oleh karena banyaknya yang dikasihkan, maka dinamakan maha pengasih. Apa yang tidak dikasihkan? Dikasih hidup, dikasih ilmu, dikasih pikiran, dikasih akal, dikasih alam semesta. Mana yang tidak dikasihkan? Maka maha pengasih. Bukan maha pengasih saja, maha penyayang. Seluruh kitab suci 104 kitab diturunkan bukti maha penyayang. Bukan itu saja, 124.000 nabi diturunkan sebagai guide-nya menerangkan kitab suci. Itu bukti maha penyayang. Jadi maha penyayang dan maha pengasih. Tapi kita ini tidak ada bukti
nerima kasih Allah. Nah, yang nerima nikmat dari Allah itu namanya syukur. Maka syukur terima kasih. Terima itu pernyataan terima. Kasih itu segala yang dikasihkan oleh Allah. Namanya syukur. Apa semuanya itu orang syukur kepada Allah? Tandanya itu mau gak nerima. Gak nerima. Tidak ada tanda terima. Jadi lain, diberi nikmat begitu banyak dengan terima nikmatku lain. Makanya hadis Nabi menerangkan al-qanaatu malun layan padu. Al-qanaatu sifat menerima, itu malun kekayaan layan padu yang tidak ada habis-habisnya. Layan padu tidak ada habis-habisnya. Kalau kita itu kona sifat menerima, kita akan memiliki kekayaan yang tidak akan habis-habisnya. Karena tiap-tiap syukur mesti ditambah la in syakartum la azidanakum. Jadi yang tidak syukur tidak merasa nerima, tidak nerima. Makanya akan diazab. Bagaimana kalau sampean misalnya butuh umpamanya pertolongan kepada orang, sudah butuh uang 1 juta, kemudian diberi uang sudah, apa diam saja? Kan maturnu terima kasih. Umpamanya dikai menang ngeluyur ya, orang bagaimana itu? Itu kan orang kasar budinya, tak tahu diri, apalagi kepada Tuhan. Tidak punya mata diberi mata, tidak punya telinga dikasih telinga, tidak punya hidup dikasih hidup, tidak punya pikiran dikasih pikiran. Tapi mana terimanya? Mana? Tanda terimanya itu mana? Tanda terimanya itu syukur, itu namanya terima kasih. Syukur itu apa sih? Ono maneh. Syukur itu hurufnya hanya 3. Sin, kaf, ro. Sakaro. Sin fathah, kaf fathah, ro fathah, bunyinya sakaro. Kalau diberi titik 3 bunyinya syakaro. Sakaro lain. Syakaro artinya telah bersyukur, telah berterima kasih. Al-Quran menerangkan yang syukur cuma sedikit. Walakinna aksarum la yaskurun, yang banyak tidak syukur. Tapi kalau titik 3 ini dihilangkan bunyinya sakaro, maknanya telah teler, telah mendem, nggak sadar. Jadi rahasianya ada 3 titik ini. Titik di atasnya sin 3. Titik syakaro, sakaro. Ya, ya. Makanya sakaro mendem atau sekarat. Jadi rahasianya ada di 3 titik. Di atasnya huruf sin. Apa 3 titik itu? Syakaro, telah bersyukur. Sakaro, telah mendem. Jauh. Karena titik telur itu pun jauh. Apa maknanya? Titik 1 ilmu, mengetahui. Ini titik 1.
Jadi satu ini isinya ada 3. Ilmu artinya mengetahui. Mengetahui sumber nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Nomor 2, mengetahui wujudnya nikmat. Nikmat apa yang diberi kepada kita? 3, untuk apa nikmat diberikan? Ada tujuan. Untuk dari mana sumbernya nikmat, wujudnya nikmat, untuk apa nikmat diberikan. Itu pertama. Itu titik 1. Titik 2, farhun, artinya gembira. Gembira karena diberi kenikmatan. Gembira karena tahu wujudnya nikmat. Gembira karena tahu untuk apa tujuan nikmat diberikan. Jadi harus gembira. Syukur gak gembira iku dudu niku unsur. Jadi syukur niku unsur 3 niku. 1 ilmu, 2 hal gembira, nomor 3 amal. Amal meliputi perkataan, hati, perbuatan. Jadi satu titik ilmu, 2 titik hal atau farhun gembira, 3 amal. Nikmat ini diamalkan, diwujudkan, direalitaskan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi meliputi ucapan, meliputi hati itu amal, meliputi segala perbuatan yang baik. Itu titik yang jadi 3 titik. Kalau tidak ada manunggalnya 3 titik ini namanya syukur. Coba kalau dihilangi 1 titik, ya napa ini? Boten syukur. Nek dihilangi loro apalagi. Jadi 3 itu manunggal, tritunggal, trinitas, trimurti, tri titik. Niki masuk arkanul iman 6, arkanul Islam 5, 11, 6 dengan 5, arkanul ihsan 1, 3, jadi 12, 1 dengan 2, 3. Itu tadi 3 titik itu. Lakon manusia di dunia hanya 3. Lakon lahir, lakon hidup, lakon mati, selesai. Nompak di kota. Lakon lahir, setelah lahir hidup, setelah hidup mati, selesai. Ya 3 pedoman pokok, 3 huruf la ilaha illallah, 12 huruf, jenis huruf 3 pedoman pokok. Teman manusia di dunia hanya 3. Teman manusia, teman harta benda, teman amal. Kalau waktu hidup, kalau sudah sakit pun mulai situ niku nggak ada. Mulai dunia mulai ada.
mangan gak enak mulai aduh. Kalau sudah meninggal tinggal dua teman manusia, dunia gak melok diantar ke kubur, sawai gak melok, pangkati gak melok, karek manusia. Kata sing mayit, ya Allah, tak belani kaya ngono hata benda tak ya banget tukaran tak wangi bujuk barang pokorokon. Saiki aku berangkat nang kuburan kon gak melok. Nek ngono kalau begitu temannya betul-betul itu teman manusia, makanya ikut mengantar ke kubur ini. Teman mengapa dulu saya dengan manusia kok menang-menang tidak ada peri kemanusiaan, padahal teman yang sungguh-sungguh itu adalah manusia. Tekan ngriku mulai kabeh. Oh, padha ae. Gak ono sing melok terus. Sementara tok mlebu melok nang ruangan nampani tambane duruki mulih. Oh padha ae ku. Bojoku barang yo mulih. Anak mulih. Kawitan mawon nangis. Lam, aku gak akan kawin mana. Kalau sampean gorong suwe. Angen-angen untuk apa saya nunggu orang mati, yang hidup masih banyak. Jadi yang ikut sehidup semati seayun selangkah teman amal. Di dunia ikut, dalam kubur ikut, sampai akhirat ikut teman amal. Itu teman sejati, sejatinya teman. Nah, amal dua macam. Kalau amal baik, temannya baik, baik, halus, gagah. Siapa kamu ini? Kok halus? Saya Siri. Sama kok gagah, ambune kok wangi? Saya Jahar. Tapi kalau teman dolim, takabur, bedugal, bujui, tapi itu kerawak-kerawak ambune buasi, tertipu oleh harta benda. Kamu ini siapa? Alah, panggling. Aku iki temanmu pinten. Kok tak wangi macam-macam aku perkara kon niku. Tak wangi bujuk mbunuh perkara royokan kowe. Lah kowe saiki kok gak seneng ambek aku. Coba mau elek biyen ra elek. Nah itu. Jadi teman sebelum masuk alam barzah harus punya teman yang jadi sejatinya teman. Begitu pula yang paling dicintai tidak boleh dikalahkan, hanya 3. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada perjuangan yang baik. Ini dalam Al-Quran baca sendiri dalam surat Taubat. Tapi kita bagaimana? 3 ini masih dikalahkan oleh lain. Mungkinkah kita itu bisa nyintai Allah? Sedangkan Allah itu tidak bisa kita tangkap dengan mata, dengan telinga, dengan hidung. Apa mungkin kita mencintai sesuatu yang tidak bisa kita tangkap di panca indera? Mungkin tidak mustahil. Setiap manusia itu yang dicintai itu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Coba kalau kita punya anak, kita cinta
kepada anak. Yang kita cintai apanya? Ya hidupnya itu. Rohnya yang tidak bisa kita tangkap. Seandainya yang dicintai ku jasmaninya yang gagah, yang ganteng, yang ayu, nek wis mati ngono iku mau aja dikubur aja oleh dilakno. Tengok-tengok nduk kamar ae. Bareng wis gak ana uripe, tidak ada hidupnya, sedang hidup tidak bisa ditangkap oleh panca indera, cepet-cepet singkirno. Gak dicintai. Jadi sampai cinta uang. Yang sampai cintai apanya? Duit nih. Apa mencintai kertasnya, barunya, coraknya, nomere? Apa baunya, apa rasanya? Ada. Baunya apa kok? Dan dicintai itu wasilahnya. Selama masih berlaku uang itu, walaupun sobek, ambune ku campur terasi, sik digondeli mau. Walaupun baru, kalau sudah diuang pun ndak laku, gak dicintai. Jadi cinta itu bukan terbatas di panca indera. Jadi tiga ini, Allah, Rasulullah, dan jihad fisabilillah. Lain kemana? Istrinya wafat, pada sampai hilang kesadarannya. Ya Allah. Dari janjinya hidup semati, seayun, selangkah, sebulat, sepenceng. Dalam saya kok ditinggal aku. Malah tadi saya ditinggal tidak tahu. Tadinya minta degan minum. Setelah saya carikan kelapa muda, kendami, ke situ sudah berangkat. Saya ditinggal, tunggonono ya gak roh. Gak roh. Itulah. Oleh sebab itu jangan terlalu melekat cinta kepada lainnya. Tiga itu boleh mencintai lainnya. Cinta anak, cinta bojo, cinta rumah, cinta kendaraan boleh, tapi jangan mengalahkan cinta kita kepada tiga itu. Kalau sampai kalah telungku fatarabbasu hatta ya'tiyallah bi amri, ancaman. Oleh sebab itu kita mohon kepada Allah, ya, kekhilafan kita banyak ini diampuni oleh Allah. Jadi mohon kepada Allah itu unsur tobat, unsur saja belum tobat. Jadi baca astagfirullah itu unsur tobat, jeladrenya, bahannya tobat. Dalam buku ini sudah saya terangkan 4 macam tobat nasuha itu. Nasuha itu betul-betul. 1, mohon ampun kepada Allah. Ini jeladren, ini unsur, ini bahan, komponennya tobat. 1, mohon ampun kepada Allah. 2, menyesal diri. Mengapa kok saya sampai berbuat begini? Itu menyesal. Bahasa Arab nadim. Nomor 3, lekas-lekas, cepat-cepat melaksanakan kebaikan. Unsur tobat yang keempat, berjanji diri
tidak akan mengulangi perbuatan maksiat lagi. 4 ini mohon ampun kepada Allah, ini komponen tobat. Jeladren unsur, bahasa Yunani unsur. 2 ini unsur, menyesal juga unsur, kemudian berjanji diri unsur, cepat-cepat melaksanakan unsur. Kalau 4 ini sudah menunggal, namanya tobat nasuha. Kok angel? Loh, kok angel? Kok sulit? Sampai mau tidak sulit? Bahaya. Innama al usri yusra, fa innama al usri yusra. Dahulu mana lafal usri dengan yusra? Dahulu usri artinya sulit, angel, berat. Yusra mudah, usri sulit. Jadi dahulu sulit. Seandainya kita mengetahui rahasia sulit, wah tidak mau, gampang gitu. Nah, letaknya yusra di belakangnya usra. Apalagi ayat itu diberi kalimat takkid, bunyinya inna, sesungguhnya, sebenar-benarnya, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Tanpa ada sulit tak ada perkembangan di dunia ini. Kalau dahulu pepatah mengatakan asal besi tenggelam, asal gabus terapung. Bagaimanapun kecilnya besi mesti tenggelam, bagaimanapun besarnya gabus, walaupun 1000 ton gabus mesti rekembang, mboten tenggelam. Itu dahulu, tapi sekarang sudah nggak kanggo. Ribuan ton besi ngambang lautan, di kapal, bukan itu saya terbang. Jadi gak nganggo wisan, gak kanggo. Gak kanggo asal besi terapung tenggelam, asal gabus terapung, gak kanggo wisan. Wis kliwat biyen. Kliwat. Tapi sekarang kok terbang. Kenapa kok bisa terbang? Karena organisasi. Benda-benda itu dirakit, diorganisasi, dipelajari, terbang. Makanya tidak senang organisasi itu menentang awake dhewe. Diri kita ini organisasi, organ tubuh, kemudian diatur menjadi organisasi. Bayangkan kalau kita berpikir organisasi, otak saya sulit. 100 miliar sel-sel berikutnya. Kemudian di sini ada benang-benang kecil halus, kalau dibuat donya niki hubungan karo utek niki lho. Organisasi sulitnya emang. Mata organisasi, telinga organisasi, hidung organisasi, lesan organisasi, darah organisasi, jantung organisasi, organ akhirnya menjadi satu. Kok gak seneng organisasi nih lho? Kok menentang awake dhewe? Nyambel on organisasi nih kok. Ono itu ngane uyai sak mini lomboke sak. Dan semua dalam Al-Qur'an sesuatu
sesuatu kebenaran dan sesuatu yang batal di organisasi, yang benar ini tidak di organisasi kalah. Yang benar kalah dengan yang batal. Karena yang batal kuat, sebab di organisasi yang benar ini tidak diorganisasi, maka kalah. Itulah manfaatnya organisasi. Dunia ini organisasi kosmos. Diri kita pun organisasi makrokosmos. Organisasi besar, organisasi kecil. Bagaimana kalau tidak organisasi? Hancur sudah. Itulah manfaatnya organisasi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini kita ajak melaksanakan unsur tobat, yaitu mohon kepada Allah agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. 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 Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka anta arhamur rahimin.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wa tub alayya innaka antal azizul hakim. Rabbil firli wa tub alayya innaka antal azizul hakim. Rabbil firli wa tub alayya innaka antal azizul hakim. Rabbil firli wa tub alayya innaka antal azizul hakim. Rabbil firli wa tub alayya innaka antal azizul hakim. Rabbil firli wa tub alayya innaka antal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wa tub alayya innaka antal ghaniyyul hamid. Rabbil firli wa tub alayya innaka antal ghaniyyul hamid. Rabbil firli wa tub alayya innaka antal ghaniyyul hamid. Rabbil firli wa tub alayya innaka Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wa tub alayya innaka antas samiul basir. Rabbil firli wa tub alayya innaka antas samiul basir. Rabbil firli wa tub alayya innaka antas samiul basir. Rabbil firli wa tub alayya innaka antas samiul basir. Rabbil firli wa tub alayya innaka antas samiul basir. Rabbil firli wa tub alayya innaka antas samiul basir. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antal fattahul ghuyub. Rabbi firli wa tub alayya innaka antal fattahul ghuyub. Rabbi firli wa tub alayya innaka antal fattahul ghuyub. Rabbi firli wa tub alayya innaka antal fattahul ghuyub. Rabbi firli wa tub alayya innaka antal fattahul ghuyub. Rabbi firli wa tub alayya innaka antal fattahul ghuyub. Subhanallah. 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 Alhamdulillah. 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 Allahu Akbar. 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 Kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah
asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukula kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsal linnasi wallahu syai'in alim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Illallah. La ilaha 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 illallah. La ila
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mahidz dzunubi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mahidz dzunubi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mahidz dzunubi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mahidz dzunubi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma akrimna wa la tuhinna. Allahumma a'tina wa la tuharrim alaina. Allahumma asirna wa la tu'sir alaina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma sabbit imanana, Allahumma sabbit qulubana, Allahumma sabbit Islam, Allahumma khatim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.